Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Tari dalam pembelajaran PAI. Di pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini dijelaskan pengertian busana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah atau laki-laki muslim dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai. Setiap rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Artinya bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi ke masjid atau mushola. Adapun syarat busana atau berpakaian muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menutupi aurat. Yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutup. Yang kelima, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita. Tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Yang ketujuh, bukan busana atau pakaian suhroh. Yang kedelapan, bukan untuk tabaruj. Yang kesembilan, bukan kain sutra bagi laki-laki. Apa sih tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam? Nah, di sini ada tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam adalah yang pertama, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Ini tercantum dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Ini pun ada dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 81. Artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Tujuan yang selanjutnya yaitu sebagai bagian dari ibadah. Ini terkandung dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 31. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang selanjutnya itu untuk menghindari diri dari godaan syaitan. Ini pun terkandung dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 27. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
Tujuan yang selanjutnya yaitu adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang paling didambakan orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Nah, sekarang apa saja sih tata cara berbusana itu? Nah, untuk tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam, di sini dijelaskan bagi wanita hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika kepada suaminya, keharuman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Nah, untuk hikmahnya, hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, yakni iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Hikmah yang selanjutnya sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Yang selanjutnya sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Hikmah selanjutnya yaitu sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual dan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Nah, pemaparan materi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.